pegang juga. Ini menarik deh sih kalau kita lihat ya. Iya, dari gambarnya bagus. Ya pemirsa, kembali lagi di Morning Show. Nah, kita sudah mau menjelang dialog nih ya. Iya, ini kalau kita tahu akhir pekan lalu terkait dengan Festival Film Cannes. Nah, itu Festival Film Cannes sudah berakhir. Lalu siapakah yang memenangkan penghargaan Palme d'Or atau penghargaan tertinggi di ajang bergengsi insan perfilman itu? Nah, ini secara tidak terduga ternyata film karya Jago Aldriet tentang drama pengungsi Sri Lanka, Dipan memenangkan penghargaan tertinggi itu. Wow, iya. Ini Dipan ini berkisah tentang 3 warga Sri Lanka yang berpura-pura menjadi keluarga agar bisa meninggalkan negara mereka yang dilanda perang menuju Prancis. Ini sebenarnya agak banyak sih cerita-cerita seperti ini. Ya, ini kisah banyak, nyata mungkin. Ya, Audiard banyak mendapat pujian sekaligus kritik untuk filmnya A Prophet and Rust and Bone dalam film Dipan ia membuatnya seperti sebuah trailer menggambarkan kondisi para imigran. Pemenang kedua Grand Prix jatuh pada film Son of Soul, sebuah drama Holocaust pertama karya sutradara Hungaria Laszlo Nemes. Nah, ini kalau kita lihat memang sutradara dari Taiwan berusia 68 tahun. Hou Hsiao-hsien memenangkan sutradara terbaik untuk film pertamanya dalam 8 tahun. Assassin, sebuah drama seni bela diri. Ini aktris ya terbaik diberikan untuk 2 pemenang yaitu Rooney Mara dalam film Carol dan juga Emmanuel Berkot dalam Moonboy. Nah, sementara kalau untuk aktor terbaiknya diberikan kepada Vincent Lindon. Kapan ya tiba-tiba ada muncul film terbaik, film Indonesia. Apa ya yang terbaik terakhir ini ada Tabula Rasa misalnya, Filosofi Kopi ya kan? Tiba-tiba muncul di Cannes. Amin. Nah, kita akan membahas seperti apa chance film Indonesia di Festival Cannes. Amin. Ya boleh dong, dan agak jauh dikit. Kita sudah ada tamu kita di sini yang akan membahas soal Festival Film Cannes. Di sini kita ada Mbak Olga. Halo Mbak Olga. Selamat siang. Thank you. Udah datang lagi nih ke Indonesia. Hai Mbak Dede. Halo Mas Rob. Mas Ini apa kabar? Ruangan kita ramai hari ini. Silakan. Dan warnanya juga cerah ya. Ini kalau kita ngomong Festival Cannes dan juga ada filmnya nih di sini. Ini film salah satu yang menarik nih. Ada ya Mbak Dede ya. The Fox Exploit the Tiger's Mind. Ayo, bisa nggak baca tanpa nyontek panjang? Bisa latihan loh itu kan. Exploit the Tiger's Mind. The Fox Exploits the Tiger's Mind. Saya bisa dapat. Oke. Kita bisa menang. Aku ngapalin sampai susah. Tapi ini kebanggaan loh, misalnya sama Mbak Dede bahwa ini masuk suatu kompetisi yang sangat-sangat bergengsi dan kita harus terima kasih juga sama timnya Mbak Dede ini bisa mencapai prestasi itu ya Mbak ya. Ini gimana ceritanya kali itu Mbak? Ada diceritain. 170 dan ada kalau dari film yang dikritik juga ada ribuan ya. Banyak banget kan kalau kita lihat di sini. Jadi gini, 1.800 pendaftaran, hanya 10 yang masuk nominasi. Nah, termasuk salah satunya ini. Cerita dong Mbak Dede. Si Tigers ini. Jadi kalau kita ke Cannes Film Festival, kayak tadi disebutin pemenang-pemenangnya, itu yang kita sebut sebagai official section, main competition gitu. Jadi di Cannes itu ada 3 section, satu official competition yang tadi dibacain pemenangnya, kemudian ada satu section dari Semaine de la Critique, ini dari para kritikus tahun 62 dia membuat satu section disebut Semaine de la Critique, kemudian ada satu section lagi yang disebut Directors Fortnight. Jadi para asosiasi sutradara Prancis bikin festival juga di dalam Cannes Film Festival. Jadi kalau kita ngomongin Cannes Film Festival itu ada 3 section utama seperti itu. Nah, film ini film yang kita buat The Fox Exploits the Tiger's Might. Saya juga suka ada kebacaannya kalau ngomong. Film orang nanti jadinya. Nah, kalau film ini kita masuk di Critics Week, itu di Semaine de la Critique. Di sana kebagi 2, ada film panjang, film pendek. Di semua program ini ada 2 ya, film panjang, film pendek. Kita ini film pendek 25 menit dan kita kompetisi dari yang tadi di 1.800. Dari 1.800 yang submit, 10 film pendek dipilih untuk dikompetisikan. Gitu. Tapi saya pengen tahu sebenarnya ceritanya apa sih nih? Ada Fox-nya, ada Tiger-nya. Dan kalau kita lihat di gambarnya juga dan si macan sebenarnya. Kalau kita lihat ya, gambarnya ya
sekilas ya cuman Tiger Menarik sih aja ya. gitu loh. Mungkin ada kalau dilihat ini ceritanya di film laga malah ya. Tadi dia nyangkanya film kungfu. Jadi seperti apa sebenarnya? Jadi film ini sutradaranya Lucky Kuswandi. Lucky Kuswandi sebelumnya tuh bikin film Selamat Pagi Malam. Oh ya. Nah, kemudian juga Madam X. Ya. Kemudian tahun lalu, tahun 2014, Babi Buta Film, saya dari Babi Buta Film dengan Edwin, kita produser. Kemudian kita bertemu dengan Hivos, dengan Tunggal Pawestri. Kita bertiga akhirnya memutuskan untuk memproduksi beberapa film pendek. Salah satunya bekerja sama dengan Lucky Kuswandi untuk memproduksi film ini. Dan topiknya, kalau ditanya topiknya apa, kita tuh tahun lalu punya keinginan untuk membicarakan hal-hal yang tabu di Indonesia. Hal-hal yang tabu. Jadi di sini kita akan ngomongin soal seksualitas dan power. Kekuasaan ya. Kekuasaan. Mungkin kalau boleh dibilang fokusnya dari sisi seksualitasnya kah dan powernya dari sisi Tiger. Sebenarnya judulnya sih nggak langsung berhubungan. Jadi Lucky waktu itu nyari ini judulnya apa ya? Tersirat tapi tersurat apa ya? Kayak gitu-gitu lah. Ada dari peribahasa Cina. Oke, benar. Jadi si Lucky waktu itu, aduh judulnya apa ya? Terus dia pilih judul ini dari peribahasa Cina. Kemudian si peribahasa ini bercerita tentang, jadi ada fox, ada tiger gitu. Nah terus si Fox bilang, oh gue yang paling kuat nih di desa ini gitu. Terus si Tiger bilang, coba buktikan. Sini Hil, jalan bareng sama gue deh masuk ke desanya. Jalanlah mereka berdua gitu kan, dan semua penghuni desa itu semua pada takut. Seperti itu ya menceritakan. Pada takut gitu. Takutnya sama harimaunya sebetulnya. Karena harimau jalan di belakang dia. Jadi kita mau ngomongin itu manipulasi kekuasaan. Nah, di sini ada Mas Robi juga dan Mbak Olga. Saya mau ke Mas Robi. Ini yang kita tahu Badan Perfilman Indonesia. Ya dulunya mungkin orang-orang juga taunya ada almarhum Mas Alex Komang seperti itu. Dan dilanjutkan dengan Mas Robi sekarang. Ketua yang sekarang Kemal Atmojo, tapi saya kebetulan ketua bidang festival film luar negeri. Festival film luar negeri. Partisipasinya untuk film Indonesia bisa menghantarkan film-film Indonesia kita ke Cannes atau ke festival internasional yang lebih luas itu seperti apa sih? Yang pasti kalau misalnya ada filmmaker Indonesia yang lolos festival luar negeri, proposalnya masuk ke kita fight ke government. Biasanya kita alihkan ke Kemendikbud karena dia punya anggaran festival. Terus kita fight di situ, terus mereka mau mensponsori delegasi-delegasi yang filmnya lolos kompetisi gitu. Untuk Cannes sendiri kita ada booth untuk film marketnya, karena film market di Cannes kan terbesar sedunia, dan untuk tahun ini kebetulan kita pemerintah nggak ada budget karena perubahan nomenklatur gitu. Terus tapi teman-teman Mbak Olga dan lain-lain itu ikut membantu kita. Yaudah yuk kita cari swasta gitu untuk bisa ada di Cannes, dan akhirnya tercapai sih itu, dan kita bisa turut berpartisipasi sama Cannes di film marketnya juga. Apalagi tahun ini kan ada film Indonesia masuk kompetisi, jadi happy banget gitu kan. Jadi booth kita menjadi naik kelas. Biasanya cuma menjual satu, tapi sekarang ada yang festival. Kalau kita dulu sempat untuk menarik perhatian sempat ngasih rendang untuk tabula rasa ya. Tahun ini ya tabula rasa. Ini di samping kita ada yang jaga boothnya. Enggak gitu ya. Sebenarnya saya penjaga boothnya. Sebenarnya tertarik sama filmnya apa sama Mbak Olga ya? Indonesia hebat loh, memberikan yang jaga boothnya seperti ini ya kan. Pengalaman Aduh melihatnya seperti itu memang menarik. Ya pengalaman di situ seperti apa sih? Apa mereka memang tertarik dengan film-film Indonesia? Memang ini pengalaman pertama saya di Cannes, dan begitu masuk ke sana saya benar-benar melihat the big game dari industri film ini. Bisa dibayangkan kenapa kita harus hadir di Marché du Cannes atau di pasar filmnya Cannes, karena dalam satu festival itu transaksi diperkirakan sekitar $1 miliar, 13 triliun dalam 10 hari. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Nah kemudian di situ datanglah distributor, kemudian sutradara dan sebagainya. Nah karena booth kita ini memang pertama kita bangga sekali dengan adanya filmnya Mbak Dede, sehingga banyak yang datang juga nanyain film ini, nanyain Lucky, nanyain Mbak Dede, banyak banget gitu. Itu pertama gitu. Kedua yang penting juga adalah ada tabula rasa dan ada filosofi kopi yang market screening. Jadi di pasarnya nih, jadi kita putar. Soalnya bagi-bagi rendang sama bagi-bagi kopi mungkin di sana. Itu sebenarnya gimmicknya itu yang paling menarik. Jadi di sana saya tidak hanya jaga booth, saya menjadi pembuat kopi sekalian beres-beres booth kalau udah tutup. Sama tambun lengkap ya, Pak. Gitu ya. Nah,
Tapi untuk yang rendang ini menarik karena sebetulnya kehadiran Indonesia di Cannes Film Festival, kita tidak hanya menjual film, sebenarnya kita menjual semua, memarketingkan seluruh Indonesia sebetulnya. Kita bicara soal budaya, kita bicara soal orang-orangnya, dan kita juga jual keindahan alam Indonesia. Gitu. Jadi kita berharap Indonesia bisa menjadi syuting location gitu. Memang kita belum bisa ngasih grant kayak negara-negara lain ya. Cuman kita bilang nggak usah grant di Indonesia. Kita tuh orang-orangnya udah jago-jago, ya kan? Ada yang masuk festival kompetisi gitu ya. Jadi filmmaker udah jago-jago. Kalian tinggal datang mau syuting di sini, bawa cerita, bawa produksi. Kita bisa kerjain. Bisa ya. Kita nggak kalah kok. Ya. Benar. Ini saya mau balik lagi ke Mas Robi. Kalau kita nggak kalah, berarti tiap tahun ini kan tentunya banyak film juga yang ikut dengan kompetisi-kompetisi ajang internasional. Nah, jumlahnya itu bisa dikatakan apa semakin meningkat atau bagaimana? Mungkin ada upaya lain kah yang bisa dilakukan agar film-film di Indonesia ini lebih banyak lagi yang ikutan kompetisi semakin internasional? meningkat, tapi sayangnya explore dari medianya tentang film-film yang lolos itu sedikit sekali gitu. Karena mungkin mereka pikir ada filmmaker yang berangkat bukan yang populer atau yang lain. Makanya kita butuh dukungan media untuk memberitahu kalau banyak banget festival film luar negeri yang udah kita bulan ini aja ke Jepang aja udah banyak. Karena mungkin yang ditangkap oleh publik penonton di Indonesia juga mungkin hanya melihat sineas yang terkenal saja, berarti yang mungkin kemungkinan punya kesempatan ke festival internasional. Ternyata seperti enggak. Iya, mungkin kompetisinya yang Mbak Dede ini ya, itu bisa itu banget terbuka. Ini kan kalau kita lihat gitu loh Mbak Dede, mungkin di masyarakat sendiri ataupun di Indonesia ada yang mungkin kurang tahu terkait dengan film-film yang ikut kompetisi, bahwa mereka juga berpikir bahwa film-film yang ikut kompetisi nggak ngerti nih gitu, nggak ngerti nih yang kayak apa gitu, bukan yang film memang komersil ya. Iya, yang alurnya ada dramanya mungkin, ada mikir, jadi mereka ya ini kita kan lihat judulnya udah aduh sangar kan, judulnya sangar kan. Pada saat diputer itu saya ingat banget MC-nya bilang begitu selesai filmnya terus MC-nya kan ngundang semua timnya itu dan dia bilang, waduh, susah sekali bernapas karena filmnya sangat menegangkan. Dari belakang. Saya bangga juga ya dalam hal itu. Dan mungkin satu lagi perlu digarisbawahi kalau misalnya mengatakan tuh kompetisi apa sih? Dalam kompetisi ini menghasilkan Wong Kar-wai, menghasilkan Alejandro Inarritu, menghasilkan Bernardo Bertolucci juga. Itu juga mereka berangkat dikenali bakatnya tuh dari kompetisi yang sama. Ini, kan? Dari kompetisi yang sama dengan ini. Mengingatkan saya dengan Crouching Tiger Hidden Dragon ya, dengan Kar-wai itu tadi ya. Dan kalau nonton filmnya juga lumayan asik banget, enjoy untuk dinikmatin. Jadi orang asumsinya ini festival yang berat itu saja, ternyata enggak gitu. Dan ini menurut saya film bagusnya Indonesia, wajib banget ditonton sama semua orang. Akan diputar di Indonesia? Putar. Beberapa kali sudah ada ya. Kemarin kita udah sempat putar di Kino Forum, putar di ada di komunitas. Baru saat tadi malam kita putar di mini Kino di Bali gitu. Jadi memang sekarang kita lagi berusaha mencari mitra-mitra komunitas lainnya juga untuk bisa kita kerjasama dan kita memutar film ini. Oh, jadi kalau ada komunitas yang mau bisa hubungin langsung Mbak Dede. Hubungin itu tadi ya, agak segmented memang ya. Nah, semoga BPI bisa mendorong lagi supaya film yang seperti ini bisa tayang di bioskop juga. Film-film seperti ini tuh chance untuk masuk gitu ya, kayak teman-teman gitu, misalnya pembuat film banyak yang bertanya gimana sih cara masuknya gitu ke festival film. Pertama, di era sekarang kayak internet, kalau kita browsing gitu ya, kita bisa lihat banyak sekali film festival gitu, dan kita bisa lihat rankingnya dari yang paling atas tertinggi sampai terendah. jadi kan film festival banyak sekali gitu kan, dari film festival paling susah sampai ini itu ibaratnya kayak kalau di olahraga tuh kayak mau tujuan ke Olimpiade, apa ke SEA Games, apa ke Asian Games, ada PON dulu, film seperti itu juga gitu. Ada tahapan-tahapannya. Gitu. Oke, Mbak Dede, Mbak Olga dan Mas Rob, kita tahan dulu perbincangan. Ini berasa jalan-jalan mau ke Cannes ya. Tapi kita break dulu. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Morning Show.